Nah, kenapa sih harus kuantitatif? Ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Kualitatif juga begitu, ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kalau kuantitatif menurut Sugiono itu sebuah penelitian dengan metode kuantitatif sebagai metode ilmiah atau scientific. Jadi memang prosedurnya itu sudah baku gitu ya. Karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Jadi kalau di seluruh dunia orang melaksanakan penelitian dengan metode kuantitatif, maka prosedurnya sama persis gitu. Tapi kalau kualitatif bisa berbeda-beda. Nah, kalau kuantitatif tidak. Jadi memang sudah baku gitu. Yaitu konkret dan empiris ya. Kemudian objektif. Jadi sangat objektif hasil dari kuantitatif itu. Sementara kalau kualitatif itu tergantung dari kualitas dari peneliti. Ya, unsur-unsur subjektivitasnya itu akan menonjol. Kalau penelitinya hebat, penelitinya memang pakarnya di bidangnya, hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kuantitatif siapapun yang meneliti, yang penting dia tahu bagaimana proses penelitiannya dan menggunakan alat analisisnya tepat, siapapun hasilnya pasti sama. Dan terukur ya, karena menggunakan parameter-parameter numerik ya, parameter-parameter matematik yang pas gitu, ada angkanya, gitu. Bahkan sampai 0, sekian gitu kan, itu sehingga terukur. Kemudian juga rasional, jadi tidak ada unsur-unsur rasa, unsur-unsur itu tidak ada, semua menggunakan perhitungan-perhitungan yang matematis gitu, yang pasti. Dan juga sistematis, jadi urut-urutannya di dalam menyelesaikan proses penelitian kuantitatif itu sudah tidak bisa dibolak-balik ya, dari awal sampai akhir itu prosesnya ya seperti itu gitu, sistematikanya seperti itu. Tapi kalau kualitatif kadang-kadang bisa saja dia mengambil jalan pintas, itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Pendekatannya kadang-kadang bisa juga berubah-ubah gitu. Nah, metode ini juga disebut metode konfirmatif. Jadi mengkonfirmasi fakta empiris tadi sesuai dengan teorinya seperti apa gitu ya. Dan metode ini sangat cocok digunakan untuk pembuktian. Jadi untuk membuktikan. Jadi misalnya kita ingin tahu bahwa ada satu lembaga itu kinerjanya kok tidak baik, nah, itu kita teliti, kita buktikan kinerja itu apa saja. Misalnya kinerja itu kualitasnya, kuantitasnya, inovasinya, kerjasamanya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita buktikan mana yang rendah, mana yang tinggi, mana yang baik, mana yang belum baik. Nah, itu nanti yang tidak baik kita intervensi. Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan kinerja misalnya gitu ya. Misalnya faktor kepemimpinan, faktor lingkungan kerja, faktor motivasi misalnya ya, atau faktor disiplin kerja, atau faktor-faktor yang lain itu nanti bisa diteliti dengan kuantitatif itu. Kita buktikan itu apakah variabel-variabel tadi itu, faktor-faktor tadi itu sudah berpengaruh signifikan atau tidak. Kalau tidak berpengaruh, seberapa besar tidak pengaruhnya. Kemudian kalau tidak berpengaruh, apa yang harus dilakukan? Itu bisa dijawab secara akurat di dalam penelitian kuantitatif. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari metode kuantitatif. Kemudian pertanyaan berikutnya masih kenapa harus dengan kuantitatif ya? Jadi kalau misalnya kita itu ingin mengambil sebuah kesimpulan, jadi berbasis sampel untuk mengeneralisasi. Misalnya begini, kita ingin mengambil sebuah kesimpulan, apakah pegawai yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan itu sudah baik atau tidak, sudah disiplin atau tidak, motivasinya baik atau tidak, apakah kepemimpinan di situ sudah baik atau tidak.
ketika kita ingin mengambil kesimpulan dengan mengeneralisasi seperti itu kan kita akan ngambil sampel ya, kalau jumlahnya sangat banyak itu diambil sampel. Kalau diambil semua namanya sampel jenuh atau penelitian populasi. Nah, untuk mengeneralisasi itu dengan tingkat kesalahan yang terukur itu dengan kuantitatif. Kemudian yang kedua, kenapa harus menggunakan kuantitatif ya? Objektivitas untuk mengungkap hubungan antar konsep atau variabel. Misalnya antara kepemimpinan dengan motivasi kerja pegawai, dengan kinerja pegawai, untuk mengungkapkan hubungan antar variabel itu dengan metode kuantitatif. Dan itu diperlukan prosedur formulatif yang tetap. Jadi rumusan-rumusan tata cara proses yang baku gitu. Sistematis, urut-urutannya itu sudah ditetapkan dan harus akurat gitu ya. Menghasilkan parameter-parameter kalau terjadi deviasi atau penyimpangan terjadi itu kita bisa tahu persis itu. Dan juga objektif. Jadi hasilnya bukan berdasarkan pendapatnya peneliti, bukan berdasarkan dari kemampuan peneliti menginterpretasi, tapi memang hasil dari data-data yang masuk kemudian diolah. Nah, data itulah yang akan berbicara. Sehingga kuantitatif itu dipandang sebagai salah satu metode yang sangat objektif. Kemudian yang berikutnya adalah konstruk teoritisnya itu kompleks. Nah, sekarang ini kan kalau kita itu ingin melihat kenapa orang itu tidak punya motivasi kerja, pasti yang mempengaruhi itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tidak seperti dulu kalau mungkin orang kerjanya tidak semangat itu mungkin hanya karena gajinya kurang. Kalau sekarang itu mungkin faktornya banyak ya. Kompleks, secara teoritis kompleks. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah fenomena. Dia tidak semangat bekerja, bisa jadi karena memang fasilitas kerjanya, karena lingkungan kerjanya, karena mungkin penghasilannya, atau mungkin karena keluarganya, atau mungkin karena kebijakan-kebijakan, atau jadi sangat kompleks gitu. Nah, konstruksi yang kompleks seperti ini sangat cocok dipecahkan dengan metode kualitatif. Sementara kalau kuantitatif, kalau dengan kualitatif itu kalau kompleks itu susah, dia harus fokus. Makanya di dalam penelitian kualitatif itu pasti ada fokus penelitiannya ke apa gitu. Jadi menuju ke satu titik yang dia itu akan didalami sejauh mana, kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah, kalau konstruksi teoritisnya kompleks, banyak variabel yang berpengaruh itu dengan kuantitatif. Nah, kemudian di samping itu adalah untuk menguji sebuah teori ataupun menghasilkan teori baru. Itu sangat efektif, sangat cocok dengan menggunakan kuantitatif. Oke, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi ada beberapa kelemahan yang harus dipahami dari metode ini ya. Terutama adanya kejenuhan sebenarnya. Dan kejenuhan itu sebenarnya juga bisa diantisipasi kalau penelitinya itu menguasai metode ini dengan baik. Nah, mengantisipasi faktor-faktor kejenuhan dalam penelitian kuantitatif itu. Karena gini ya, kadang-kadang dari judul saja itu kan kaku ya, hampir selalu pakai judul itu pengaruh variabel ini terhadap ini. Variabel, padahal fenomenanya beda-beda. Dan sebenarnya judul ini tidak harus kaku seperti itu. Judul dalam perspektif teoritis bisa, judul dalam perspektif fenomena juga bisa. Saya pernah membimbing mahasiswa S2 itu, judulnya itu bagus ya, analisis ini. Itu sebenarnya variabelnya ada kualitas layanan yang buruk, kemudian motivasi dan keputusan untuk mendapat perawatan di sebuah puskesmas gitu ya. Jadi judulnya itu analisis
faktor-faktor yang mempengaruhi eksodus ibu-ibu melahirkan di sebuah puskesmas. Ini judulnya bisa begitu, bisa menarik sebenarnya kalau paham gitu. Tidak harus tidak harus pengaruh ini terhadap ini itu. Bisa saja judul itu dalam perspektif fenomena. Dan di jurnal-jurnal internasional itu walaupun kuantitatif juga sudah banyak begitu. Misalnya The Power of CSR gitu judulnya, kekuatan CSR gitu. Jadi tidak pengaruh CSR, tidak begitu. Nah, cuman memang hal seperti ini masih menjadi debatable. Ada beberapa pakar yang ya sebaiknya kalau kuantitatif itu judulnya ya, seperti variabel-variabelnya itu. Tapi kalau pandangan saya supaya tidak terlalu jenuh gitu, itu bisa dikembangkan judul dari perspektif fenomenanya, tidak usah dalam perspektif teorinya. Oke. Judul kaku, tidak menarik dan tidak fleksibel, lebih banyak menggunakan pendekatan teoritis gitu ya. Sehingga dari dulu kalau lihat tesis-tesis itu kan judulnya mesti pengaruh-pengaruh atau analisis gitu ya, atau dampak gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang berikutnya adalah alat analisis kurang optimal. Karena kita memilih alat analisisnya itu masih analisis yang belum canggih gitu misalnya. Sehingga pembahasannya itu tidak dalam. Misalnya di hari-hari begini kita masih hanya menggunakan regresi saja misalnya begitu. Hanya menggunakan analisis jalur saja. Sebenarnya itu juga tidak apa-apa. Tapi itu sebenarnya sudah agak tertinggal. Jadi seharusnya dia menggunakan yang terbaru misalnya di structural equation modeling atau pakai SEM. Karena kalau kita pakai regresi saja atau path analisis saja, analisis jalur saja, kita hanya mengungkapkan hubungan antar variabelnya saja. Tidak sampai ke inti riset. Padahal yang diteliti itu adalah indikator-indikatornya. Nah ini, jadi alat analisisnya kurang optimal karena memilih alat analisis belum yang tercanggih gitu. Sehingga hasil penelitiannya hanya mengupas kulitnya, belum sampai inti terdalam yang diteliti. Misalnya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi dan kinerja pegawai di dinas X, gitu. Misalnya begitu. Nah, setelah itu hasilnya kalau dengan regresi kan ketahuan tuh pengaruh kepemimpinan itu signifikan atau tidak signifikan, positif atau negatif. Hanya sampai di situ. Tapi ketika kemudian ditanya lebih dalam, oh ini kepemimpinannya kurang bagus nih, hasil analisis deskripsinya, apa yang harus diintervensi, apa skala prioritasnya. Kalau kita hanya pakai regresi, hanya pakai analisis jalur, itu tidak bisa menjawab. Sehingga perlu alat analisis yang lebih tajam lagi, yaitu dengan structural equation modeling. Karena SEM ini menyempurnakan, jadi dia tidak hanya menganalisis hubungan antar variabel saja, tapi sampai ke indikator-indikatornya itu akan diukur. Sehingga sebenarnya di dalam SEM itu ya sudah ada regresinya, sudah ada analisis jalurnya gitu, tapi ditambah lagi dengan analisis model pengukuran. Jadi makanya SEM itu lebih dalam, sehingga kalau menurut saya ya rekomendasinya itu paling tidak kita sudah harus menggunakan SEM. Gitu. Nah, akibat dari alat analisis yang kurang optimal itu, hasilnya menjadi kurang aplikatif. Rekomendasinya itu masih global gitu ya, masih umum gitu, tidak spesifik sehingga kurang aplikatif karena tidak tuntas dan tidak mampu memformulasikan dalam konteks praktis strategis. Jadi untuk membuat program kerja itu kadang-kadang tidak bisa mengakomodir sampai yang detail gitu, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau kita misalnya pakai alat analisis yang kurang optimal. Kemudian kelemahan berikutnya kuantitatif itu mudah dilakukan manipulasi data. Nah ini peneliti-peneliti yang tidak jujur, itu kadang datanya dibuat-buat gitu, datanya mainan gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya itu namanya masuk sampah, keluar sampah.
Hasil penelitian kalau direkomendasikan itu menjadi tidak ada artinya apa-apa. Sehingga di sini memang dituntut kejujuran dari para peneliti bahwa semua yang dilakukan itu adalah benar. Mau hasilnya jelek, mau hasilnya baik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, dan harus ngomong apa adanya. Supaya rekomendasi yang dihasilkan dari hasil riset kita itu benar-benar sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya, sehingga manfaatnya menjadi tepat guna gitu. Nah, ini beberapa kelemahan di dalam penelitian kuantitatif.